Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annahu abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir di sini di bulan Ramadan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita junjung kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta para keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, tema di hari 11 ini adalah tentang kekuatan doa. Doa adalah inti ibadah. Doa adalah senjata kaum muslimin. Dengan doa, orang yang lemah bisa menjadi kuat. Dengan doa, orang yang berputus asa bisa menjadi yakin. Dengan doa, orang yang biasa saja menjadikan hidupnya bisa menjadi bermakna. Setiap orang pasti mempunyai kelemahan. Setiap orang pasti mempunyai permasalahan, problematika kehidupan yang sangat banyak. Baik dia diliputi oleh keluarga, permasalahan ekonomi, permasalahan sosial, dan permasalahan yang lain. Tentunya itu dihadapi oleh setiap manusia. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berdoa dengan menjadikan doa itu adalah kekuatan, senjata bagi kaum muslimin. Hal ini diceritakan ketika para nabi mengalami peristiwa-peristiwa, terutama ketika Nabi Zakaria tidak dikaruniai keturunan. Nabi Zakaria pun berdoa kepada Allah dan dia meminta keturunan. Alhamdulillah, Allah mengizinkan doanya dengan memberikan keturunan Nabi Yahya. Kemudian ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan dalam keadaan gelap gulita, Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian Allah memberikan kemudahan kepada Nabi Yunus untuk keluar dari perut ikan. Kemudian ketika Nabi Yusuf diuji dengan ketampanan, bahkan sempat di penjara, tapi Nabi Yusuf dengan berdoa, Nabi Yusuf menjadi petinggi di Mesir. Kemudian Nabi Nuh dengan berdakwah yang bertahun-tahun, kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Nuh dengan menyelamatkan dari bahtera banjir. Jadi dengan itu semua dialami oleh para nabi. Bahkan ketika Nabi Muhammad pun dengan berdoa, akhirnya dakwah bisa sampai ke kita dan bahkan bisa menguasai sepertiga dunia. Bersyukur dengan kekuatan doa Allah menjadikan kita tidak lemah tetapi menjadi kuat. Hal ini didasarkan kepada surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, fa inni qarib, bahwasanya aku adalah
dekat. Ujibu da'wata da'i. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Di dalam berdoa itu kita harus memperhatikan hal-hal yang berikut. Yang pertama, doa itu harus tulus, ikhlas, yakin kepada Allah akan dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus yakin ya Bu ya. Yang kedua, kita tidak boleh di dalam berdoa itu kita tergesa-gesa. Jadi kita tidak boleh tergesa-gesa, karena ciri-ciri orang yang berdoa tergesa-gesa adalah saya sudah berdoa tapi kok belum dikabulkan. Mungkin ada 3 hal doa itu bisa dikabulkan, bisa ditunda, dan bisa dikabulkan ketika nanti di yaumil akhir. Yang ketiga, kita hendaknya memperhatikan adab dalam berdoa. Adab dalam berdoa itu pertama, kita ucapkan cinta kepada Allah, cinta dengan sepenuh-penuhnya kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian bertahmid ya, dan bersalawat dalam berdoa. Terus yang ketiga, kita senantiasa mendoakan kaum muslimin. Berdoa itu kita tidak hanya sendiri, tidak hanya untuk keluarga kita, tapi kita doakan kaum muslimin yang di belahan penjuru negeri yang sedang ditindas, kaum muslimin yang berada di Palestina, di Irak, Afghanistan, dan di belahan penjuru dunia yang sedang mengalami krisis ekonomi maupun krisis akidah. Ibaratnya banyak yang dibantai. Kita harus mendoakan itu. Dan kemudian kita doakan orang tua kita, baru kita doakan untuk diri kita sendiri. Nah, kemudian dalam berdoa juga kita harus memperhatikan, kita harus menjauhi makanan, minuman, pakaian dari harta yang haram. Dan kemudian kita tidak boleh meminta sesuatu yang haram. Misalkan ada ya yang sekarang para ibu dia meminta bunuh diri dari anak-anaknya. Kemudian kita harus memaksimalkan waktu mustajab, yaitu pada hari Jumat, kemudian antara azan dan iqamah, terus kemudian ketika berpuasa dan berbuka, ketika waktu sahur, dan ketika perang berkecamuk, dan ketika kita sedang ada di haji di Masjidil Haram, dan ketika sholat di Madinah. Baiklah, dari momentum Ramadan ini kita harus senantiasa untuk menjadikan doa adalah kekuatan senjata kaum muslimin untuk mengarungi kehidupan ini. Akhwati fillah, mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat berbuka puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.